Bagaimana menerapkan pengasuhan dan pendidikan berdasarkan sains? Setelah kita membahas tentang makna pengasuhan dan pendidikan, pada episode kali ini kita akan membahas mengapa kami menggunakan kata sains sebagai nama channel kami. Selain itu, kami juga akan membahas hal yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana menerapkan pengasuhan dan pendidikan berdasarkan sains. Mari kita telaah terlebih dahulu makna dari istilah sains. Menurut KBBI, sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Seringkali kita mengasosiasikan sains dengan ilmu pengetahuan alam, tapi sebetulnya ilmu pengetahuan sosial juga bisa termasuk dalam sains selama metode penelitian yang dilakukan sesuai kaidah ilmu alam. Apa berarti kita harus mengajarkan sains pada anak? Jelas bukan berarti kita menjadi guru sains di rumah dan mengajarkan anak-anak materi sains, tapi menerapkan sikap keilmiahan sains. Mungkin hal ini agak asing terdengar karena memang kebanyakan kita jarang membahas tentang bersikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kebanyakan mendasari perilaku sehari-hari lebih pada emosi ataupun perkataan orang yang kita hormati atau percayai, bukan pada fakta dan data ilmiah. Inilah yang menjadikan kita seringkali mudah disetir orang ataupun dibakar emosinya. Apa itu bersikap ilmiah? Pada dasarnya sikap ilmiah semestinya ada pada setiap akademisi dan ilmuwan atau peneliti. Walaupun begitu, jika setiap orang tua bisa bersikap ilmiah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka tentu akan bisa mendidik anaknya menjadi manusia yang ilmiah. Sikap ilmiah itu antara lain adalah sikap skeptis, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran. Ada juga yang menambahkan sikap membedakan antara fakta dan opini. Mengapa sains bisa mengajarkan sikap ilmiah? Alam bekerja dengan prosedurnya sendiri. Manusia bagian dari alam, tapi seringkali manusia tidak harmoni dengan alam. Manusia seperti punya pola pikir dan kecenderungannya sendiri yang seringkali tidak sama dengan pola alam bekerja. Mengapa kita harus mengikuti cara alam bekerja? Bukankah manusia pusat alam semesta? Nah, inilah yang mendasari pola pikir ilmiah bahwa ternyata manusia bukanlah pusat alam semesta. Manusia yang harus harmoni dengan alam, bukan alam yang mengikuti nafsu dan keserakahan manusia. Pada dasarnya inilah yang menjadi jiwa dari berpikir ilmiah. Mengapa bukan pendidikan dan pengasuhan yang berdasarkan agama? Tetapi berdasarkan sains. Nah, hal ini karena kebanyakan kita seringkali salah paham soal agama. Agama seringkali didefinisikan sebagai tuntunan moralitas yang diturunkan turun-temurun dari leluhur kita. Padahal agama sama seperti sains, sama-sama dari Tuhan langsung. Hal ini menjadikan kita tidak beragama dengan akurat sehingga menimbulkan banyak friksi, banyak chaos dalam bermasyarakat. Maka karena alam ini pasti dari Tuhan dan memiliki cara bekerjanya sendiri lebih masuk akal, kita mengadopsi pola kerja dan pikir alam semesta yang kemudian kita pakai untuk menemukan agama yang benar langsung dari Tuhan. Karena agama yang benar dan sains semestinya harmonis. Kalau kita sudah bersikap ilmiah, maka sikap ilmiah itu akan menghantarkan kita pada kebenaran. Tapi mengapa banyak orang yang menggeluti sains justru menegaskan diri sebagai ateis atau agnostik? Karena mereka tidak berusaha menemukan kebenaran yang hakiki. Ketika mereka menganggap agama bukan dari Tuhan dan memang kebanyakan agama bukan yang orisinal dari Tuhan, maka mereka menolaknya. Sayangnya mereka tidak memiliki cukup waktu dan ketertarikan untuk menemukan kebenaran yang akurat. Sains terlalu menarik bagi mereka dan menghabiskan waktu mereka. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Jadi, berpikir ilmiah bisa menghantarkan kita pada kebenaran. Jika kita tetap memelihara hati nurani kita, karena saintis seringkali hanya peduli pada dirinya dan kepentingan pribadinya, bukan melakukan kegiatan ilmiah demi kemanusiaan ataupun keseimbangan kehidupan di bumi.
Sikap ilmiah akan mengantarkan kita pada kebenaran dalam hal apa? Tentu saja kebenaran dalam menjalani kehidupan. Jadi tujuan kita bersikap ilmiah pada akhirnya adalah agar kita bisa menjalani kehidupan dengan benar dan harmoni dengan alam semesta dan manusia lain. Inilah alasan utama yang harus kita camkan tentang bersikap ilmiah. Jangan sampai tujuan kita bersikap ilmiah semata agar anak menjadi pintar dalam pelajaran sains. Kebanyakan orang tidak memahami korelasi bersikap ilmiah dengan menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Padahal inilah yang paling penting dicapai dalam bersikap ilmiah. Apakah ini juga yang semestinya dicapai oleh para akademisi dan ilmuwan? Semestinya iya, karena apalah artinya kemajuan teknologi jika itu malah merusak alam dan kehidupan manusia sendiri. Walaupun kita sama-sama mengetahui, sangat jarang akademisi maupun ilmuwan yang berpikir seperti itu. Sehingga orang tua biasa seperti kita pun berpikir yang sama seperti para akademisi dan ilmuwan. Kita harus mengubah pola pikir itu dengan mengarahkan bersikap ilmiah demi menjalankan kehidupan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya membangun sikap ilmiah? Membangun sikap ilmiah pada dasarnya menerapkan metode ilmiah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Metode ilmiah seperti yang diajarkan pada pelajaran sains untuk siswa sekolah dimulai dari sekolah dasar seperti mencakup pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, observasi atau survei, mengolah dan menganalisis data, perumusan kesimpulan, dan mempublikasikan hasil penelitian. Maksudnya, seperti apa menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, selalu ada masalah yang harus diselesaikan. Seperti yang sebelumnya kita bahas, kebanyakan orang menyelesaikan masalah berdasarkan emosi atau perkataan orang yang kita percayai. Padahal ada banyak tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan semua tahapan ini harus dilakukan agar kita bisa merumuskan solusi yang akurat. Set- Setiap anggota keluarga merayakan pembelajaran. Tujuan utama dari menerapkan sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari di keluarga adalah agar dalam rumah tangga tidak ada jiwa dan hati yang buruk dan tersakiti. Setiap anggota keluarga tidak mudah terprovokasi dan emosinya meledak-ledak. Semua orang dalam keluarga akan senang belajar dengan memilih data yang akurat, selalu mengevaluasi diri, dan akhirnya membenahi diri. Pemimpin utama yang menggerakkan sikap ilmiah dalam rumah tangga tentunya semestinya ayah dan ibu, tapi tidak masalah jika anak yang terlebih dahulu menerapkan sikap ilmiah lalu mengajak dan mengajarkan kedua orang tuanya bersikap ilmiah, karena banyak juga dari orang tua yang pikirannya sempit dan tidak mudah menerima perubahan. Bayangkan jika setiap keluarga menerapkan bersikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan meraih suatu kehidupan bertetangga, bernegara, bahkan interaksi antar negara yang bebas dari hoax. Sehingga tercapai kehidupan yang harmonis di alam raya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Tetap semangat.